pemakaman atau makbarah syuhadaul Uhud ya. Kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah saya sampaikan di dalam hadis bahwa itu adalah Bukit Uhud ya, Jabal Uhud, Bukit Uhud yang panjangnya sangat panjang, yang paling gunung yang paling panjang yang ada di kota Madinah. Terus kita perlu ketahui Bapak Ibu bahwa di sini tempat ini di samping Jabal Uhud ini ada sejarah yang sangat perlu kita pelajari, perlu kita ketahui, yaitu terjadinya Ghazwat Uhud, pertempuran Uhud di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertempuran Uhud ini Bapak Ibu terjadi sekitar pas 1 tahun, sudah 1 tahun dari Ghazwat Badar, dari pertempuran Badar. Kenapa kok sampai terjadi Ghazwat Uhud ini, pertempuran Uhud ini, yaitu tidak ada lain kecuali karena orang-orang kufar yang kalah di waktu pertempuran Badar ingin membalas dendam. Keluarga-keluarganya yang terbunuh di pertempuran Badar, mereka orang-orang kufar ingin membalas dendam atas kekalahan tersebut, sehingganya mereka itu menyerang orang muslimin yang ada di kota Madinah. Rencana mereka yang sudah ditata, yang sudah direncanakan, didengar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu ingin menyerang Rasulullah, ingin menyerang orang-orang Islam secara umum. Disampaikanlah oleh Rasulullah bahwa orang kufar akan beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi akan menyerang kita, kata Rasulullah. Mari kita persiapkan diri, kata Rasulullah. Semuanya itu disampaikan kepada para sahabat oleh Rasulullah. Rasulullah mempersiapkan diri dengan alat-alat pedangnya dan juga para sahabat sesuai dengan himbauan Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju ke tempat ini. Begitu juga orang kufar berangkat dari kota Mekah menuju ke tempat ini. Jumlah dari orang kufar tersebut yaitu jumlahnya 3.000 ya, 3.000. Sedangkan jumlah dari orang muslimin yaitu 1.000. Namun dari 1.000 tersebut Bapak Ibu tidak semuanya ikut bertempur, ikut langsung ke tempat ini. Melainkan hanya 700. Yang 300-nya mereka itu membelokkan diri pas di pertengahan jalan, membelokkan diri. Mereka itu tidak ikut barisan Rasulullah, melainkan ikut barisan orang-orang kufar. Karena mereka yang 300 itu terdiri dari orang-orang munafik, humul munafikun, dari orang-orang munafik. Sesampai di sini Bapak Ibu, lalu bertemulah kedua kelompok tersebut, yaitu orang kufar dan orang Islam. Sebelum pertempuran dimulai, mereka sudah membariskan diri. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada sahabat, karena menyampaikan strategi perang seperti apa, bahwa sahabat-sahabat siapa saja yang harus ditempatkan di tempat-tempat yang tertentu, maka disampaikan, dihimbau oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya ketika para sahabat yang oleh Rasulullah yang ditugaskan untuk berada di posisi di atas Jabal Rumat yang jumlahnya yaitu 50. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, saya akan pilih di antara kalian 50 orang. Yang 50 naik ke atas, dipilih oleh Rasulullah. Yang pandai-pandai memanah, yang hebat-hebat memanah, dipilih oleh Rasulullah 50 jumlahnya. Sehingga sama Rasulullah diperintahkan untuk naik ke Jabal Rumat. Itu Jabal Rumat, bisa dilihat yang nggak begitu tinggi itu ada orang naik. Nah ya, itu Jabal Rumat. Namanya Bukit Pemanah. Ya, Bukit Pemanah. Lalu mereka naik ke sana, mereka sudah menempatkan posisi masing-masing sesuai dengan himbauan Rasulullah, sesuai dengan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dimulailah pertempuran antara orang Islam dan orang kufar. Terjadilah pertempuran dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Bapak Ibu, fase yang pertama, pertempuran yang pertama, di babak yang pertama, kemenangan diraih, kejayaan diraih oleh orang-orang Islam, diraih oleh orang Islam, Bapak Ibu.
Tidak ada lain, tidak ada lain kecuali itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka itu, para sahabat itu, orang-orang Islam itu mengikuti apa yang dihimbau oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, karena kemenangan diraih oleh orang Islam, sampai orang-orang kufar itu kocar-kacir menghadapi orang Islam. Kan saking bingungnya mereka itu lari terbirit-birit Bapak Ibu, harta bawaan mereka, alat perang mereka itu ditinggal sama mereka, orang-orang kufar, sama orang-orang kufar. Ditinggal, tidak dihiraukan, ingin menyelamatkan diri. Mereka itu terbunuh. Jumlahnya yaitu sekitar 22 sudah terbunuh. Akhirnya Bapak Ibu, karena banyak harta-harta yang tercecer, banyak harta-harta yang ditinggal oleh orang-orang kufar, alat-alat perangnya pun ditinggal oleh orang-orang kufar, Bapak Ibu, akhirnya orang-orang Islam yang ada di atas itu, di Jabal Rumat itu, di Bukit Pemanah itu, melihat harta yang ada di bawah, yang ada di sekitaran Jabal Rumat, melihat harta orang-orang kufar yang ditinggal, yang tercecer. Nah, yang namanya manusia Bapak Ibu, melihat harta banyak, siapa yang tidak siapa yang tidak tertarik? Mereka tertarik untuk mengambilnya. Mereka tergiur untuk mengambil harta tersebut. Lupa dengan pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal oleh Rasulullah sebelum naik mereka sudah dipesan, sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku yang 50, naik ke atas, tolong dan tolong. La tadrukul jabal sawaun intasorna awin kusirna, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, yang saya akan perintahkan untuk naik ke Jabal Rumat yang 50 ini, tolong nanti la tatrukul jabal, jangan turun dari bukit itu, ya, jangan turun, kata Rasulullah. Sawaun intasorna, baik kita nanti menang, baik kemenangan diraih oleh kita, jangan turun. Awing kusirna, ataupun kita kalah, sebelum ada perintah dari saya untuk turun, tolong jangan turun. Mereka mengiyakan. Tapi mereka, karena mereka melihat harta yang banyak tercecer, lupa. Akhirnya mereka dengan tertarik dengan harta, melihat harta mereka yang asalnya di atas Jabal Rumat, turun Bapak Ibu. Turun semuanya, turun mereka mengambil harta, ingin mengambil harta orang-orang kufar. Nah, karena orang kufar itu tidak semuanya meninggal, tidak semuanya lari. Lalu di antaranya itu adalah Khalid bin Walid, yang sebelum memeluk agama Islam dilihat oleh Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid? Wahai orang-orang, teman-teman, yuk kita lihat, coba itu orang Islam yang ada di bukit itu sekarang sudah kosong, sudah turun semuanya. Mereka sudah ingin mengambil harta kita, ayo kita tempatin, ayo kita ambil posisi. Akhirnya orang-orang kufar yang sisanya itu, yang masih hidup, naik ke Jabal Rumat itu, menggantikan posisi dari 50 orang tersebut. Semuanya ada di atas Bapak Ibu, orang Islam ada di bawah, diserang lagi, diserang balik. Akhir terjadilah pertempuran fase yang kedua. Karena di pertempuran fase yang kedua ini adalah orang Islam berada di bawah, sulit untuk mengendalikan, sulit menangkis untuk serangan dari lawan, sulit untuk menghindar dari serangan-serangan lawan. Akhirnya Bapak Ibu kalah mereka, orang-orang Islam dari golongan kita kalah, sulit untuk menghadapi mereka. Sampai saking parahnya pertempuran tersebut Bapak Ibu, Rasulullah yang menjadi incaran, oleh orang-orang kufar yang akan dibunuh itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah dikhawatirkan, sudah mempunyai prasangka Rasulullah itu terbunuh, tapi Rasulullah selalu dilindungi, selalu dihadang, selalu dilindungi. Tapi yang melindungi Rasulullah itu sudah Bapak Ibu, kakinya patah, tangannya patah, yang memegang bendera patah tangannya. Tapi Rasulullah selalu dilindungi, karena kalau Rasulullah tumbang, kalau Rasulullah terbunuh, maka gampang untuk menyerbu sahabat-sahabat yang lain. Tapi Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun dijaga, meskipun dilindungi dengan ketat Bapak Ibu, karena saking parahnya pertempuran tersebut, Rasulullah sampai pelipisnya, sampai kakinya Bapak Ibu berdarah-darah, sampai pelipisnya, sampai gigi gerahamnya patah.
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena parah pertempuran di situ, orang Islam kewalahan menghadapi orang kufar, akhirnya terbunuhlah paman baginda, paman kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai gelar Asadullah, yang mempunyai gelar Asadur Rasul. Siapa? Yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh seorang laki-laki dan seorang budak yang bernama Wahsy, yang mempunyai badan kekar, yang hitam, dibunuh. Akhirnya Sayyidina dibunuh oleh Wahsy, Bapak Ibu. Kemudian ketika Sayyidina Hamzah terbunuh, lalu dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Hindun. Hindun ini, Bapak Ibu, keluarga Hindun itu di waktu pertempuran Badar, keluarganya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Dibunuh. Akhirnya Hindun itu dendamnya itu masih tersimpan, bahwa tahu yang membunuhnya itu adalah Sayyidina Hamzah di pertempuran Badar. Sayyidina Hamzah dihampiri oleh Hindun. Apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan oleh Hindun? Kemudian dibelah perutnya, dimakan hati Sayyidina Hamzah oleh Hindun. Belah. Itu Bapak Ibu parahnya. Maka orang-orang Islam yang terbunuh pada saat itu yaitu jumlahnya 70 orang-orang Islam yang gugur di pertempuran Uhud. Di antaranya yaitu paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy. Ketiga-tiganya dikumpulkan di situ, sedangkan para syuhada yang lain yang meninggal sisanya di sini, Bapak Ibu, dikumpulkan. Kenapa kok sampai dikumpulkan, disatukan seperti ini? Karena memang awalnya mereka itu karena syuhada, syahidun fid dunya wa syahidun fil akhir. Apa artinya? Mereka itu meninggal itu dalam keadaan disaksikan para malaikat, para orang-orang Islam. Syahid bukan hanya syahidun fid dunya, mereka juga syahidun fil akhirah. Ketika orang meninggal dalam keadaan syahid, hukum kita ketika pelajari dalam kitab-kitab tidak usah dimandi, tidak usah diganti pakaiannya, harus langsung tetap dimakamkan dengan keadaan seperti itu, jangan berdarah-darah. Meskipun mereka sudah lama dikuburkan, meskipun sudah lama disemayamkan mereka, Bapak Ibu, karena sempat terjadi banjir besar di sini sehingga jasadnya itu keluar jasadnya itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Meskipun puluhan tahun mereka tetap utuh, badannya itu tetap utuh, segar, bahkan darahnya itu wangi. Kubur lagi. Seakan-akan mereka itu meninggal kemarin. Bahkan sudah puluhan tahun. Itu apa? Karena mereka itu adalah pejuang agama Allah, penegak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hakikatnya mereka itu kelihatannya itu adalah di dalam tanah, di kubur, tapi hakikatnya itu meskipun mereka kelihatannya di dalam kubur, tapi hakikatnya itu hidup. Mereka itu yang dia makan meskipun sudah meninggal, tapi hakikatnya itu hidup, Bapak Ibu. Mereka itu rela meninggalkan keluarganya, rela mati, rela bersumpah darah demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diambil dari hikmah itu, Bapak Ibu? Kenapa kok sampai kalah dalam pertempuran tersebut? Itu karena mereka lupa, yang namanya manusia tergiur dengan harta, lupa dengan pesan baginda Rasulullah SAW. Karena terkadang kegagalan untuk berjuang, ketidaksuksesan dalam berjuang itu karena ada 3 hal: harta, tahta, wanita. Kalau kita tidak pandai, bapak-bapak, menghadapi ketiganya, lebih-lebih kita tidak pandai menghadapi wanita, maka sulit untuk meraih kesuksesan. Kita hampir sukses, sumpama sudah ada di puncak 90%, ternyata ada wanita, tahta atau harta. Kadang-kadang dengan kita tidak sabar, tidak mampu menghadapi itu, gagal. Kalau kita pandai, kita memang betul-betul memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan sukses. Dan juga hikmah dari itu, betapa pentingnya kita mengikuti pemimpin. Penting. Pemimpin.
asalkan pemimpin tersebut itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang jelas-jelas tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak boleh diikuti. La ta'atah li maksiatil khaliq. Tidak ada perintah, tidak ada taat, tidak boleh mengikut kepada perintah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mari, mungkin ada tambahan dari Ustadz Egi, tambahan. Sebelum kita nanti foto bersama, ayo kita mumpung di sini khusyukkan hati kita, memberi salam kepada mereka ya, memberi salam kepada mereka dan juga nanti diakhiri dengan Al-Fatihah. Harapan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka, karena mereka itu dijamin keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah dijamin meninggal dalam keadaan syahid, dijamin pasti ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita ziarah Bapak Ibu tempat ini menjadi bukti kelak juga diikut sertakan masuk ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada'ul uhud. Ya syuhada'ul uhud. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya amma Rasulillahi. Ya amma Rasulillahi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Abdullah bin Jahsh. Ya Abdullah bin Jahsh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya syuhada'ul uhud. Ya syuhada'ul uhud. Wa inna Inna insyaallahu bikum lahikum ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sair ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada'i was salihin wa khususan ila arwahi jami'i syuhada'il uhud la siyama ila ammi Rasulillah Sayyidina Hamzah ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita balik ke bis ya, bis kita di sana, ayo kita untuk ambil momen foto bersama sebentar.